Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Dan kembali pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku dengan judul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia yang ditulis oleh Abu Umar Abdillah dengan penerbit Wafa Press. Buku ini adalah cetakan pertama Klaten Wafa Press tahun 2009. Insya Allah yang akan saya baca yakni dengan judul Menghadirkan Arwah pada halaman 129. Menghadirkan arwah. Sebagian orang masih percaya bahwa arwah orang yang telah mati bisa diundang atau dihadirkan, baik untuk ditanyai suatu keperluan, untuk tujuan pengobatan, mendatangkan kesaktian, atau sekedar untuk pamer kehebatan. Terbukti banyaknya penggambaran di film-film horor tentang dukun yang mampu menghidupkan orang yang telah mati, kiai yang membujuk supaya arwah yang bergentayangan mau kembali ke alam kubur, atraksi mengundang arwah leluhur, atau fenomena jailangkung yang diklaim sebagai arwah orang yang telah mati. Klaim semacam ini sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di abad ke-7 Hijriah telah banyak membuka kedok para penipu yang mengaku bisa menghadirkan arwah orang yang telah mati. Secara garis besar, rahasia di balik fenomena di atas terjadi dengan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kejadian semacam itu direkayasa, baik dengan teknologi tinggi maupun dengan pengelabuan sederhana. Misalnya seperti yang diceritakan oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Di kuburan tertentu diklaim bisa dihadirkan arwah penghuni kubur itu, lalu bisa menjawab apapun yang ditanyakan peziarahnya. Ternyata di dekat kubur itu dibuat semacam bunker dan disetting sedemikian rupa sehingga orang yang di dalam bisa mendengar pertanyaan sekaligus menjawab dengan suara yang bisa didengar oleh penanya. Tentu saja dibuat sealami mungkin, terkesan suara itu benar-benar muncul dari dalam kubur. Begitupun atraksi-atraksi mengundang arwah yang biasa dipertontonkan di barat, sehingga tampak bayangan-bayangan berkelebat yang mengitari penonton. Itu semua adalah hasil rekayasa teknologi, bukan arwah orang yang telah mati. Kemungkinan kedua, suara yang muncul atau makhluk yang dihadirkan dengan sosok orang yang telah mati sebenarnya adalah setan dari golongan jin. Karena jin mampu melakukan tasyakul, malih rupa, menampakkan diri dengan suara atau sosok yang bukan wujud aslinya. Seperti setan yang malih rupa menjadi Surokah bin Malik saat perang Badar. Jin pencuri yang ditangkap lalu dilepaskan oleh Abu Hurairah, sahabat Ansor yang bergulat dengan seekor ular yang ternyata dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa ia adalah jin, dan banyak lagi riwayat-riwayat sahih yang menunjukkan hal itu. Begitupun dengan fenomena jailangkung yang hadir di pesta itu adalah setan yang mengaku sebagai orang yang telah mati. Tujuannya agar muncul kesan sakral, lalu diadakanlah sesaji dan ritual kesyirikan. Karenanya pengakuan setan selalu sebagai orang yang mati mengenaskan atau mati yang tidak wajar. Sama sekali bukanlah arwah orang yang telah mati,
mereka memiliki kesibukan sendiri di alam barzah, bersenang-senang atas nikmat dari Allah atau menghadapi siksa yang tak mampu dihindarinya untuk sekedar mendatangi undangan para dukun dan pengundang arwah. Kalaupun sempat, arwah itu tidak punya kuasa untuk itu, karena Allah lah yang menahan nyawa orang yang telah mati. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskannya jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Jadi jangan percaya ada orang yang bisa menghadirkan arwah. Semoga bermanfaat.